kira-kira satu pertanyaan saja yang ingin kami sampaikan. Di sana kami lihat ada mandir. Ini rombongannya banyak sekali. Apa tujuan mempelai laki-laki datang ke tempat mempelai perempuan? Terima kasih. Jalanan kami ini maksud baik. Ya, di sini ada anunya Bu Ibu, pantunnya. Ya. Berjakah dia sembarang berjakah. Berjakah melilit, batang meliti. Rombongan rumah dia sembarang rumah, tapi rumah menuju candi. Iya. Itu dia barat. Kami ingin menjalankan acara adat di sini yang disebut Mamapas Dahyang Baya. Jadi acara ini adalah ada ritualnya, maka kami menggunakan bahasa dalam ritual ini. Isa sarene rene ayo ku pulau Tampung papa sumpah-umpan terlebih atulun kalalingking dawin sawang langilang pulau danung nyanyah danung kangarak dahian baya kalau Bapak Mekak mengarak kasingin lebu mandereh danung kelirin dundung hapa mantai Tampung Mekak mengarak lau utus pali itu sultan silbar rombongan pengantin pihak Cihadwe palus ke rombongan pengantin pihak Ijebawi kasadingin tante lumanuk darung atingang kasadingin tahaseng nyaman mangat piring barigas jabat tangan dengan mertuanya masuk Bu, silakan untuk
rombongan mempelai laki-laki untuk masuk menuju ke depan rumah. Pada sore hari ini, yaitu dilaksanakan pemenuhan jalan adat dalam rencana perkawinan antara anak kami Lisa dan Mikael. Jadi kami pakai bahasa panggilan hari-harinya Lisa, karena panggilan hari-harinya Lisa, nama lengkapnya nanti aja. Lisa dan Mikael kita laksanakan. Sebelum acara ini kita mulai, kami tadi terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mangkir Adat Kelurahan Purun ini. Ada paribahasa tadi, bejakah, dia sembarang bejakah, bejakah mandai narai kuatin tawaku dia lawan menyanyi hati pasti bayar ini jelas, ike rumah dia sembarang rumah, ike rumah menuntut janji. Ya, misalkan terima Pak. Ini kata Salam. Jangan lupa salam. Iya, oke. Terima kasih. Nah, sekarang kita mulai. Ini yang 17 pasal saya bilang tadi. Ya. 1. Pelaku atau lepas kawin 5 pikul barang adat atau barang itu diganti dengan sebidang tanah yang terletak di pelanggar raya Jalan Mahir Mahar sertifikat terapit. Maka kalau tanahnya tidak dapat dibawa, tapi yang dibawa yang diserahkan adalah sertifikatnya. Oke. Nah kalau begitu, ya kalau ada sertifikat serahkan ya Bapak. Dekat-dekat Pak. Coba Ibu maju juga Bu, maju di sini, Bapak maju ya. Ya. Sama-sama ikut pegang, sama-sama menyerahkan, ya sama-sama, ya sama. Lalu salam. Iya. Terima kasih. Itu poin yang pertama sudah selesai. Terima kasih Bapak. Sekarang poin yang kedua. 1. Jipen Jahabe diuangkan Rp600.000. sebentar ya Pak. Sebentar ya Pak. Mohon maaf. Oke. Jadi ini kita kembali ke poin pertama, Bapak. Nah, pelaku. Penjelasan ini Pak. Ada penjelasan sedikit. Ya. Menurut adat Dayak Ngaju, ya, Dayak Ngaju. Lalu yang ketiga, pakaian jipen Pak diuangkan Rp400.000. Pakaian ini adalah yang menerimanya ibunya. Nah, Bapak. Ibu, pesan yang perempuan ya nanti. Pesan perempuan. Ya, pesan perempuan yang nanti kepada Bapak. Oke, ya, terima kasih. Ya, yang selanjutnya Sindang Intan, 1 lembar kaki dan 1 lembar pahala. Ya ada, mana? 1 lembar kaki dan 1 lembar pahala. Ambil, siapa yang mau yang di sini? Sindang Intan, 1 lembar kaki dan 1 lembar pahala. Yang menyerahkan besan yang laki-laki untuk yang perempuan. Ya, Untuk Ibu Lisa. Nah, oke. iya. Iya. Terima kasih. Ya. Nomor 5, tutup uang 2 meter benang mobil. Ya itu. Ya. Mama, Bapak Tuku. Yang ini yang menerimanya kakek atau nenek. Mama, Bapak Tuku. Ya, sabut. Sabut dulu ini. Ya, tabe. Kita sebut tabe. Ya, salam. Oke. Terima kasih. Mama, Bapak Tuku, ngerelo. Ya. Kain babinem itu perlu ada melak kemana aja rekaman pengantin malah. Ya. Kare hamon ewen jadi marua pali. Ewen itu yang dulu ngapan kain babinem itu. Ewen menanjung kain itu nahan. Jadi ewen berdua manja
majak pula marwah pengantin harus saya. Jadi dia lalu suka itu mama bapak tukung. Abi akar ramot deh. Lanjut ke poin 6, rapi keluar satu lembar bahan. Yaitu silakan. Rapi keluar. Lalu, terima kasih. Dibuka. Lagi keluar Rapi keluar tiba adalah untuk mati ini. bukan jangan. Kami minta bantuan orang 4 orang tuanya. Ya. Nanti kalau kata anu ya. Oke. Lagi keluar artinya Bapak itu untuk mengumpulkan harta yang mereka nanti peroleh. Jadi nanti dikumpulkan, diikat dengan 4 pojok pahala itu supaya nggak bisa kejejer. Itulah niat kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Oke. Iya, terima kasih. Lanjut. Yang ke-7, pulau Singapura sekiping emas atau sepasang cincin kawin. Oke, ya. Terima dulu. Salam, jangan lupa salam. Iya. Terima kasih. Bukan. Pulau Sena Pendek artinya kenapa orang tua kita zaman dulu mengambil Pulau Sena Pendek untuk syarat-syarat perkawinan, karena pulau Cina itu berarti lampu penerangan. Cina berarti penerangan. Ya, kita punya lampu. Nah, Yang menyenangkan. Bahasa Hindai pelek itu janji. Jadi lampu janji mereka, pelek itu artinya janji mereka. Kita dirikan sama-sama di atas beras di bambu supaya sama-sama. Ya, dalam nama Yesus itu, dalam nama Yesus, biar mereka kawin mengaruh bahtera rumah tangga mereka tidak berjalan dalam gelap, tapi di dalam terang. Dan seturut dengan kehendak yang Maha Kuasa. Lanjut. Terima kasih. Poin ini kita hanya yang ke-8, duit tapi rugi. Ike ke bawah duit biji, 1 biji uang biji perak. Iya, silakan. Sambut. Ya. Setelah diterima, kami minta sama-sama. Ibu bapak kan kalian sama-sama dirikan di situ. Ya, Bapak, pegang tangan Ibu, ya pegang tangan Ibu. Ya. Itu yang ke-9. Lamian tulus pendek, 1 pucuk linis kami. Ya, diserahkan dulu Bapak, Ibu, sama-sama. Pegang tangan Bapak, ya gitu. Ya, salam, jangan lupa salam dulu. Ya, iya. Tahan dulu, ini ada berita. Lamiang turus pendek. Jadi turus itu berarti tonggak janji. Turus janji, turus pendek. Pendek itu janji bagi mereka. Nah, untuk ikut melakukan perjanjian antara Mikael dan Isa ini kami minta kedua orang tua masing-masing untuk menanggap tiang janji mereka itu di atas. Pada umatnya, Iya. kalau mau mendirikan rumah harus di atas bukit batu, jangan di atas api. Datang air bah dan angin berikut pasti roboh. Jadi supaya teguh janjinya, ya orang tuanya yang bantu. Ya, lanjut. Terima kasih. Yang ke-10, duit tulus ditanggung bersama masing-masing 100.000 rupiah. Yaitu uang receh yang dikumpulkan. Ya, begitu. Langsung lagi. Ya, iya. Kalau begitu kita campur dulu. Kami minta bantu. Kami diturun itu dari satu orang dari keluarga
mempelai laki-laki dan 1 orang dari keluarga mempelai perempuan. Dibagi-bagi setiap kita yang hadir. Apa guna ambil turun? Karena kita semua yang hadir ini tidak bisa dan tidak cukup kertas perjanjian kali mereka kita tanda tangan. Jadi bagi setiap yang menerima ini berarti dia menjadi saksi pernikahan antara Mikael dan Elisa. Ya, sebagian ke depan. Sebagian ke depan. Ya, lanjut. Terima kasih. Lalu dalam poin yang ke-11, garantung pulau Perek 15 kaki garantung diuangkan 1.500.000. Bentar dulu. Kami minta bantu kepada yang tukang bantu pukul gong tadi. Ya, pada coba Tolong dipukul dulu gong. pukul. Ya, pukul dulu. Nanti dulu. Pukul dulu gong. Karena kita akan menerima garantung pulau Perek. Ya, pukul lama-lama. Ya, iya. Terima kasih. Ya. Oke, Dulu. penjelasan. Berantung bulu pendek. Artinya karena zaman dulu nggak ada HP, nggak ada telegram, nggak ada HP, jadi orang tua kita zaman dulu mengambil berantung gitu. Berantung itu untuk memanggil orang waktu senang, waktu susah, orang kumpul di balai desa juga pakai gong. Cuman ada iramanya. Nah, yang pertama-tama dalam perkawinan gunanya supaya nanti keturunan mereka tidak bisu karena gongnya berbunyi. Karena gong itu kalau tidak dipukul tidak ada artinya. Begitu dipukul ada bunyi, nah berarti karena berbunyi anak mereka nanti tidak akan bisu. Lanjut. Ya, ke poin 12. Pinggan panengan. Salam. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, pinggan penangan nanti besok kami minta bantu kepada ibu mempelai perempuan. Kalau mereka besok pulang dari menerima peneguhan nikah, mereka makan di satu piring kita berdua, 1 gelas kita berdua, cuma sendoknya aja 2. Nah, sampai saatnya. Kalau saya dulu nggak sempat dulu. Ya, lanjut. Terima kasih. Yang ke-13, rapin tua. Satu kopi. Rapin tua. Ya, perintah mereka. Ya, rapin tua. Nah, ya itu silakan Pak, silakan. Bukan? Secukupnya. Ya semuanya kalau ya bisa. Ya, Secukupnya. Simbolis. Iya. Salam. Iya. Ya. Tapi tua kami minta bantu 1 dari keluarga mempelai laki-laki dan 1 dari keluarga mempelai perempuan. Ya, bagi sedikit. Ini ya untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan dan untuk yang laki-laki silakan. Supaya membagi kita semua. bagi rata, sedikit. Ya. Ini kan keluarga kita. Ke depan bagi juga depan. Ya, lanjut. Engkau kami yang baru mentir. Mantir lo. Unte payu kendau sejor. Terima kasih. 14 timur tangga ditanggung. Timur tangga tunggu piring dari sebelah. Mantir rendah lo. Ada mantir lo. Ada timur tangga ditanggung apa? Ya kayak sampai lalu jalan. Oke, silakan. Oke. Iya. Terima kasih. 15 tempat pertiduran ditanggung pihak laki-laki, family mungkin sudah, dan yang ke-16 bunga kandung ditanggung bersama oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan dan 150 juta rupiah itu juga ya besok kita akan menikmati itu ya. Para dato. Nah, mulai hari ini dan yang pasal yang terakhir yaitu pasal 17
batu banyak 50 kaki garantung akan diserahkan pada saat acara pakajaman itu. Jadi oleh karena itu kami atas nama Menteri Adat dan pihak perempuan itu harus menanyakan kapan itu melaksanakan acara pakajaman itu. Ini channel untuk nomor berapa? 17 itu namanya Pakajaman Pakajak Maju. Apakah Sanger datang ke rumah kami untuk pelaksanaan ini? Berarti di Medan ya? Iya. Kapan itu? Kapan? Iya, kapan? Ini itu Oh, Bapak yang menentukan. Karena ini Bapak yang tanggung jawab. Bapak yang melaksanakan. Ya, Bapak yang melaksanakan ini. Dia untuk mantunya sama. jadi kami mohon Sanger di Medan di sekitar bulan 4. Berarti bulan depan aja. Bulan depan. April kan? April. Boy, bukan main. Boy, cepat sekali. Terima kasih Bapak. Iya. Tetapi tanggalnya belum ditentukan ya. Iya. Ya. 2020. Iya. Bukan main. Ya, seluruh keluarga semua dengar bahwa pakajaman itu bulan depan bulan April. Tapi hari dan tanggal akan ditentukan oleh pesan kamu ini. Iya, betul. Oke. Ya, terima kasih. Sudah sangat jelas. Jadi terima kasih bahwa ini semuanya sudah dilunasi, dipenuhi semua. Di sini ada catatan pasal 1 sampai dengan 15 dibayar lunas oleh pihak pertama untuk pihak kedua pada hari pelaksanaan perkawinan, kecuali pasal 17 akan dibayar pada saat acara pakajaman menantu, yaitu bulan April tahun 2020. Oke, terima kasih Bapak. Ya, satu given dan satu kaki dihargai atau dinilai 100.000 rupiah. Tapi tidak ada yang menilai tadi. Semuanya ada barangnya. Ya, terima kasih. Ini Sanger. Ya, terima kasih atas ketentuan pakajaman itu, yaitu bulan April. Atas kesepakatannya. Oke, deal. Ya, deal. Salam semua Bapak. Salam. Baik, itu akan dilaksanakan bulan April. Iya. Terima kasih. Sangat sudah menjemput pangeran. Oh, pangeran, apakah menurut perasaan pangeran ini? Ya, diminta dekat sedikit supaya pangeran bisa mengamati dengan jelas. Pangeran, inilah Nyai Ratu yang dijemput oleh Dayang-Dayang. Nah, kita sudah bayar 17 pasal persyaratan. Kalau memang tidak, kamu katakan tidak. Kalau Tidak. coba nanti pangeran. Kalau ini Turun sedikit. kamu yang keliru, coba bisa lihat sampai kelihatan keningnya. Ya. Hidungnya sampai kelihatan. Apa pangeran? Bukan. Bukan. Ya. Karena mungkin kamu dengan Nyai Ratu itu pangeran ada kode etik dalam bersalaman. Coba maju sedikit. Ya, salam dulu, salam. Ada terasa kode etik yang kamu sama Nyai Ratu? Kurang berget. Tidak ada. Ini tetap. Bayar ya, Tidak ada. bayar. Tidak ada. Berarti. Lu mati, Bukan. Aduh. lu mati. Oh, akhirnya Ratu. Bayar, rambut bikin ke bayar pulangan. Akhirnya Ratu, kita memang cantik. Pangeran memang langsir. Kita membela nangis. Waduh. Tapi pangeran dia akan mendianiti janji. Kami jadi berjanji
dengan Nyai Ratu sehidup semati dia akan ingkar janji. Kami teh akhirnya Nyai Ratu alur kau mencintai pangeran memang dia udah menerima tapi dia tadi menolak. Dia akan ingkar janji dan pangeran berdoa kamu kau dan memberikan jodoh, semoga engkau belum memberikan jodoh dan sebaliknya doakan pangeran hidup berumur rahayu tutup pandang dengan Nyai Ratu Ari. Dan pangeran tidak ucapkan terima kasih dan maaf pangeran bagaimana sekedar monggo sebagai ya doakan pangeran dan GT AKPT dengan sangat elak sampai menyuruh tipu cara Melayu menyuruh angkat cara Belanda dengan pangeran. Aku pangeran dia akan menerima mumpuni dia. Oke, jangan dong pusing. Kalau pangeran tuh dia itu tahu menipu dia. Ada kontak. Kalau memang ini tulang rusuk ini kita ini pangeran ada kontak. Iya ada kontaknya. Iya. Kalau tidak ada kontak gimana? Coba turun ke sedikit. Ya, turun ke sedikit supaya kelihatan hidungnya. Supaya jelas kalau pangeran lihat. Ya, siapa tahu pangeran yang keliru. Tidak. Oh tidak. Coba salah dulu. Salah. Karena ada salam kode etik sama yang Tuan Putri. Apa? Memang ada terasa kode etik yang sama Tuan Putri? Tidak ada. Tidak ada. Oh, ada. Iya. Oh, akhirnya Ratu. Jadi lengkap jadi. Jadi bawa pangeran yang duit Tuan Putri jadi kode etik kamu. Engkau jatuh engkau menyampaikan. Bukti setiap itu. Kawin deh. Berarti hubungan dia aja dua rusuk dan beneran sebenarnya Nyai Ratu ya sih. Tapi deh orang ketika tuh Nyai Ratu anu itu donasi merasa cinta kasih sayang udah luar biasa dengan pangeran. Dia kan tuan pangeran menolak. Abi itu sudah anak ingkar janji. Abi itu pernah memang pernah komitmen itu kuat. Iya dah. Tapi kau memang cantik dan doa pangeran semoga kamu nikah udah dino jodoh. Engkau belum memberi jodoh dan doakan dia pangeran supaya ye belum rahayu dengan Nyai Ratu karena untuk pandang ketua berkati penyelesai dan pangeran kita ucapkan terima kasih ya tadi mendengar dia akan dilongkos transportasi ya sebaliknya doakan pangeran ya woi iya oh akan sanggar dan nantinya supaya elak nilai berhubung tujuan GPK pangeran harus pasang itu semuanya supaya Tuan Putri itu benar-benar yang dibawa oleh mereka jangan sampai yang lain. Pangeran bagaimana perasaan sekarang? Boleh ada tanda-tanda yang menyenangkan? Ada Pak. Ada, iya. Memang ini pangeran. Kalau memang tidak masuk kita ini dia ada kontak. Iya. Bos, ini yang pertama. Apa ini? Bukan. Bukan, maju sedikit. Apa? Bukan kata pangeran. Jadi maaf deh, tapi Tuan pangeran bukan. Ya, ini lapisan yang kedua. Bukan. Bukan dulu. Iya, terima kasih. Nah, ini dia pangeran. Lapisan yang ketiga ini pangeran. Bukan main. Itu ada apa?
Ada apa dengannya? Ada burung-burung. Kata pangeran memang bukan main, ada rasanya deg-degan kata pangeran, ada tanda-tanda bahwa ini memang benar-benar Nyai Ratu. Coba agak dekat sedikit, semakin sampai di sini. Yang baik lo, Bang. Pangeran, bagaimana perasaan pangeran? Oke. Berdebar nih Pak. Oh iya. Kalau berdebar memang ini, apakah ini memang Nyai Ratu yang putri yang kita inginkan? Dari aromanya iya. 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 Nanti bisa kamu keliru pangeran. Tapi untuk membuktikan coba jabat tangan. Kita jabat tangan di dalam ini. Ya. Ya. Bagaimana pangeran kode etiknya? Dingin. Ya, yang biasanya apa? Memang iya atau enggak? Iya. Kalau yang tarik aja bayang. Tarik. Iya. Terima kasih bayang-bayang. Iya. Sudah menjemput pangeran. Oke. Iya. Bapak Ibu pemirsa sekarang kalau memang iya pangeran coba sijuk salam-salam sama pemirsa di luar bahwa pangeran dan Nyai Ratu sudah bertemu. Jadi pangeran Nyai Ratu ya jangan padu. Ya padu. Ya. Oke, ya begitu. Oke, ya. Jaringannya. Iya. Musik kecapi, kamu. Iya. Kalau sudah, ya pangeran bisa kembali ke sini lagi. Abu pangeran jadi menyelesaikan 17 masalah persyaratan. Jadi nerima Abu Ibu Bapak kiranya minuman kami buat tidak tarik. Tuh. Tapi itu dia puas, Abu dia menini awal. Tidak jangan kau nerima ya. Kalau tu nak tahu ni. Diterima. Terima kasih Nyai Ratu. Nerima dia untuk umur Tuan Rajaki, umur panjang belum bisa namakan. Adite kita jadi jelas begini sama kalau keluarga anda sudah jadi nerima. Adite Nyai Ratu itu jadi menerima pangeran dengan apa adanya, menerima kalau untuk umur Tuan Rajaki dan kita akan mengumpul pati dengan tanah 12 pasal merah. Ya. Yang kumpul ya ini kumpul dia jadi kilo papas kan kalau kumpul ya oke tahu ya ini tahu ya ya tahu Pak oke ya pemirsa kita menyaksikan Nyai Ratu untuk mengumpulkan tanda-tanda dia sudah menerima persyaratan yang 17 pasal dan nama lu ya lalu teknik model jadi mengumpul dua keluarga menjadi satu berarti dia mengumpul menerima ketua Rajaki untuk umur panjang belum atau senang. Terima kasih. Manado SH pihak pertama telah mengambil seorang perempuan bernama Dr. Teresia Witayosi. Pihak kedua menjadi istri saya dan saya berjanji mencintai serta memelihara dia dalam suka dan duka serta tidak menceraikan dia sampai akhir hidup saya. Saya, nama Dr. Teresia Witayosi, pihak kedua telah mengambil seorang laki-laki bernama Bribtu Mikael Jackson Manalu. Pihak pertama menjadi suami saya dan saya berjanji mencintai serta memelihara dia dalam suka dan duka serta tidak menceraikan dia sampai akhir hidup saya. Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi hak bersama. Apabila salah satu dari kami berdua meninggal dunia, maka pengaturan harta benda tersebut kami sepakati dan ditetapkan sebagai berikut. 1. Jika kami mempunyai anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi hak milik yang masih hidup dan milik anak-anak kami. 2. Jika kami tidak memiliki anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga dibagi dua sama banyak.
sebagian menjadi hak milik yang masih hidup, dan sebagian lagi diserahkan kepada ahli waris atau orang tua yang meninggal. 3. Jika yang masih hidup kawin lagi, dia hanya menerima 25% dari nilai harta benda dan 75% untuk anak-anak kami, sesuai dengan pertimbangan dan ketentuan yang diatur oleh para mantri adat. 4. Apabila di kemudian hari dalam berumah tangga terjadi perceraian, maka 1. Pihak yang bersalah menyebabkan perceraian dikenakan sanksi adat dengan membayar kepada pihak yang tidak bersalah sebesar 50 juta rupiah dan harus dibayar tunai. 2. Pelaku mas kawin tetap menjadi hak milik pihak kedua. 3. Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi hak milik anak-anak kami dan menjadi hak pihak yang tidak bersalah. Demikian surat perjanjian kawin menurut adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ini dibuat dan ditandatangani bersama di atas materai 6.000 di hadapan orang tua, ahli waris, saksi-saksi dari kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Parkir Perdamaian Adat Kelurahan Kuala Kurun serta dikeluarkan disahkan oleh Danang Kepala Adat Kecamatan Kurun. Hatiku terpaut padamu, sukaku adalah dirimu, bahagialah aku saat ini. Berdua kita telah berjanji selalu berjalan bersama dari saat ini selamanya. Denganmu ku hidup selalu berdua. Itulah janjiku setia padamu. Ku jaga dirimu sepanjang hidupku. Dalam tiap waktu ku di sisimu. Tuhanlah yang satukan kita, karena semua inilah rencananya. Apapun yang akan terjadi di hadapan kita, selalu berserah kepadanya. Ku hidup denganmu selalu berdua.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Amin. Mempelai yang berbahagia, orang menikah di dalam benak, dalam pikiran, dalam hatinya ingin rukun, ingin bahagia, ingin damai. Apapun agama dan sukunya,
dalam pembacaan kita. Hanya dua macam dasar. Kalau orang membangun fisik bangunan, membangun rumah, pondasinya batu. Batu lebih kuat, yang lebih kokoh adalah firman Tuhan. Kemudian yang satu mendirikan rumahnya, pondasinya di atas pasir. Pasir itu adalah keinginan, niat kedagingan yang tidak pernah puas, yang tidak pernah cukup. Oleh karena itu, kalau didirikan di atas daging yang lemah, gampang rusak, gampang roboh, gampang hancur. Artinya di atas firman Tuhan satu. Yang kedua, di atas keinginan daging. Rumah tangga itu memang ada dua macam. Yang satunya bertahan sampai akhir hayat hidupnya. Kemudian yang kedua, bertahan apakah 1 tahun, apakah 3 tahun, datang banjir, datang angin, datang cobaan, hebatlah kerusakannya. Oleh karena itu dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada para pendengar, yang pertama pesan ajarannya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Firman Tuhan bijaksana. Karena ia mendengar firman Tuhan. Kalau mendengar gampang, yang lebih sulit memerlukan kebijaksanaan, kemampuan, pengorbanan, melakukannya, mentaatinya, menerapkan dalam hidup. Ini yang lebih berat bagi umat Tuhan. Demikian juga bagi mempelai berdua hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Dia hanya mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak diterapkannya. Ia disamakan dengan orang yang bodoh. Kita bayangkan kalau Tuhan mengatakan kita ini orang bodoh, Tuhan tidak akan memberikan berkatnya. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan, mendengar perkataannya dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Kalau diterapkan, walaupun kita tidak melihat, katakan hebat orang-orang yang mempersatukan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Yesus ahli kitab suci. Jadi Yesus itu ahli kitab suci. Ia juga Tuhan dan Juru Selamat. Amsal 10 ayat 25. Sama juga dua macam rumah didirikan, kata Amsal. Yang kedua, Yesus adalah ahli masalah-masalah kehidupan. Yesus katakan bahwa orang hidup di tengah-tengah dunia ini, apalagi pernikahan, tidak lepas dari persoalan masalah-masalah kehidupan.
kehidupan yang hiruk pikuk di tengah-tengah dunia yang serba maju, yang serba menggoda, yang serba mempengaruhi dalam hidup ini. Yesus juga dikatakan adalah ahli bangunan dan tahu seluk-beluk bangunan. Kita menikah ini sama seperti membangun bangunan. Tapi kalau bangunan bentuk fisik itu, penyangga kekuatan adalah fondasi firman Tuhan. Tetapi kalau membangun keluarga yang di dalamnya laki-laki dan perempuan yang berbeda keinginan, kemauan, yang juga punya kesombongan, keegoisan, ingin menang sendiri, apalagi berbeda suku dan budaya. Tapi Tuhan tidak memandang itu. Ia ingin mempersatukan. Oleh karena itu, apa yang Ia pesan dalam firman Tuhan? Pesannya kepada laki-laki, kepada perempuan, yaitu Michael Jackson Manalo dengan Teresia Pitayosi, mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, melakukan hukumnya, mentaati perintah-perintahnya, lakukan action, lakukan dalam sikap, tindakan, perkataan. Dalam perkataan, kejujuran, kesetiaan, kasih mengasihi, hormat dan menghargai, menerima baik kelebihan maupun kekurangan, menjadi pernikahan yang kudus, diupayakan, diwujudkan dalam hidupnya. Berkeluarga ada tantangan, ada hambatan, kata Tuhan Yesus, di dalam pernikahan. Dan kita tahu bahwa pernikahan orang Kristen, saya berulang-ulang katakan, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dicerai oleh manusia. Tetapi kenyataannya di dunia ini, mengaku percaya pada Yesus, mengaku beriman pada Yesus, masih ada. Karena ia hanya mendengar perkataan, ia tidak bijak. Ia hanya mendengar, dia jadi orang bodoh. Katakan firman Tuhan, ia tidak menghargai anugerah Tuhan yang mempersatukan, tidak menghormati kasih Tuhan yang membentuk cinta kasih dalam kehidupan mereka, mempersatukan mereka. Oleh karena itu pesan firman Tuhan pada hari ini pada Michael Jackson Manalo dengan Teresia Pitayosi hari ini, hari Senin, tanggal 9 Maret 2020. Tuhan hadir menyaksikan, keluarga hadir menyaksikan, jemaat hadir menyaksikan. Oleh karena itu pernikahan jangan main-main. Yang sudah dipersatukan oleh Allah jangan coba-coba dirusak oleh manusia yang taat, yang beriman. Ini tantangan di tengah-tengah dunia. Pada saat ketika saya nikah, saya tanya, apakah pilihan Yesus? Tidak menyesal. Dia dijawab. Oleh karena itu saya katakan, walaupun ada di luar putri-putri salju, itu untuk orang. Demikian juga kepada perempuan saya tanyakan, apa ini sudah pilihan yang tepat? Tidak menyesal, tidak. Walau ada Arjuna di luar, itu untuk orang lain. Jadilah orang Kristen yang taat, beriman, percaya pada Tuhan, dan yang Tuhan berikan bagi Michael Jackson Manalo ini yang terbaik, yang terindah.
apakah saudara mau menerima saudari Teresia Pitayosi untuk menjadi istri saudara dan berjanji setia kepadanya? Saya, Michael Jackson Manalu, mengambil engkau, Teresia Pitayosi, menjadi istriku. Saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam kesukaan maupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Saudari Teresia Pitayosi, apakah saudari mau menerima saudara Michael Jackson Manalu untuk menjadi suami saudara dan berjanji setia kepadanya? Saya, Teresia Pitayosi, mengambil engkau, Michael Jackson Manalu, menjadi suamiku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan susah maupun senang, hingga kematian sampai kita. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Akik ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Terima. Ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Terimalah. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati, memelihara, dan melindungi saudara. Tuhan yang pengasih memenuhi saudara dengan sukacita. Dengan demikian, saudara akan memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapat kehidupan yang kekal. Setelah selesai cium kudus, silakan. Tahan Kak. Iya. Kita bagi bola. Silakan bertukar tempat. Kami persilakan.
melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara dalam pengetahuan akan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan semoga berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Gereja Sion, dan kemudian saya atas nama seluruh keluarga besar kami mengundang untuk kita semua dalam acara resepsi daripada pernikahan kami ini, karena di sana kami ada melaksanakan jamuan makan siang kita yang akan dilaksanakan di gedung Christian Center, Jalan Yosudarso Kuala Kurun, yang akan kita laksanakan pada pukul 12 siang ini sampai pukul 15, dan akan dilanjutkan juga di sana nantinya, yaitu akan pelaksanaan kebaktian ucapan syukur kami atas semua terselenggaranya rentetan serangkaian acara ini, dan kami keluarga akan melaksanakan kebaktian ucapan syukur yaitu pada pukul 4 sore atau pukul 16 WIB, yaitu di gedung Christian Center juga pada sore nanti. Karena itu kami mengundang kita sekalian, selesai dari gereja ini kita bisa bersama-sama, baik Bapak Pendeta, Bapak Ibu Pendeta Diakon, kita bersama-sama ke sana, yaitu untuk menghadiri acara resepsi di gedung Christian Center pada siang nanti. Dan atas semuanya kami ucapkan terima kasih, dan kiranya kasih Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih. The day we met, frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow.